Luis Suarez ya terkenal dengan sikap konyol. Saya rasa ini konyol ya, bukan temperamen, tapi ini konyol saya rasa ya. Dia suka menggigit orang atau menggigit pemain lawan itu kan. Dan ini saya rasa dia kalau bermain harusnya pakai tutup mulut aja, itu pakai apa semacam alat untuk menutup mulutnya. Karena itu bahaya banget ya, dia suka menggigit gitu kan, sangat berbahaya ya. Itu kan berdampak pada mungkin fisik ya pemain lawan gitu kan. Oke, kita Halo, ketemu lagi dengan saya Andre ya di channel 3F Ngobras. Oke, apa sih Ngobras? Ngobrol santai. Ngobrol santai sebenarnya bukan namalah ngobrol non wae lah, tapi lebih utamanya sih emang kita sepak bola sama musik gitu kan, karena dengan sesuai dengan hobi kita masing-masing. Oke. Ada kabar gembira sebelum saya lanjut tentang pembahasan kali ini ya, dimana kemarin Persib Bandung dengan timnas Indonesia menang. Oke, 2-0 dua-duanya 19 menang 2-0 atas Kamboja. Persib Bandung juga menang 2-0 lawan PSM Makassar. Benar, menang 2-0. Bukan nama hari kemarin sangat membahagiakan sekali ya buat saya dan buat si Cuy, karena kan dua-duanya sama pecinta timnas, pecinta sepak bola dari Indonesia, itu pecinta Persib Bandung dan pecinta Manchester United. Dan Manchester juga sama menang 2-0 yang melawan tim Ranger. Wah, bukan kemarin membahagiakan. Tiga tim kesayangan kita berdua menang tiga-tiganya dengan skor yang sama 2-0 kabehnya. Luar biasa. Oke. Tapi sebelum kita melakukan pembahasan tentang tema yang akan kita bahas kali ini ya, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Bener tuh coy, biar channel kita cepat mendapatkan fulus. Amin. Tapi oleh fulus wae sih kita bukan doakeun olahnya erek fulus engan, bukan nama kita mah berkarya olah keun eta mah duit mah rezeki ti Allah, eta mah bonus bononya. Bener tuh coy. Benar. Oke, coy. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola ya. Seperti biasa saya membuka dulu, nanti secara detail, secara rinci oleh si Cuy pembahasannya. Oke, setuju Cuy? Bener tuh? Ulang lutuk sedihnya teh. Kudu semangat karena mau ulang lutuk wae urang wae cenah bahasa cik didinya atuh cenah ulang muka hungkul dinya mangeunah cenah akhir gajian teh dinya gede urang leutik cek si Cuy teh lah gajian ge acan nya keun ulah pikiran ka hareup ayeuna apa namanya gitu tah Cuy, tah santi ya para penonton gitu kan. Oke, siap. Pembahasan kali ini yaitu tentang sepak bola, di mana bukan membahas tentang sepak bolanya ya, tidak membahas tentang klubnya, tapi membahas tentang karakteristik dari sang pemain ya. Dan dia emang luar biasa sebenarnya di lapangan sepak bolanya. Dia luar biasa dalam bermain, dia mencetak gol, dia bermain bagus gitu kan. Tapi ada hal-hal sifatnya agak kurang bagus untuk dicontoh gitu kan. Temperamental. Selain itu juga dia punya karakter yang mungkin di dalam lapangan ya tidak patut dicontoh gitu kan, karena sikap-sikap yang mungkin di luar kewajaran gitu kan, karena mungkin karena kebawa suasana ataupun ya karena karakteristik dari si pemain tersebut ya cuy ya, emang dia punya karakteristik itu ya. Oke. Itu mungkin secara garis besarnya pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang pemain sepak bola yang punya karakteristik kontroversi, dan ini menjadikan semacam wah lebih contoh nanya yang barudak banyak, bukan yang barudak wah dicontoh bukan namanya, tapi kalau dalam hal sifatnya menjaga harga diri mah ya teu naon meureun nya cuy 1 juta. 1 juta namanya nama membal manggis mengbal lah namanya, hal seperti ini jangan dicontoh. Oke, kita langsung saja pembahasan tentang pemain-pemain yang punya karakteristik ya agak berbeda dengan biasanya dalam hal sepak bola ya, di dalam lapangan sepak bola tentunya. Oke, si Cuy akan mulai pembahasannya seperti biasa. Waktu dan tempat kita serahkan kepada si Cuy. Oke Cuy, silakan bukan malah disanggakan tempat waktu jeung pembahasan.
gimana? Oke, let's check this out. Come on. Biasa si bro mamikan waktu dan tempat diberikan kepada saya sebagai pembawa acara. Alah, karena dia muka hukum aing malah acara mah muka anu menjelaskan apa pembahasan kali ini. Udah mah gede saya akhirnya dalam gajian tanya saya mah berewa dedak nanya. Bener teh 1 juta apa bisa? 1 juta kudunya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sepak bola kembali, tapi tidak akan membahas tentang sepak bolanya ataupun kompetisinya. Oke, bro. Jadi sekarang kita akan membahas tentang karakteristik sang pemain atau membahas tentang pemainnya dulu gitu kan. Dimana mungkin kita ketahui ya kalau sepak bola kan ada yang jago gocek, ada yang jago cetak gol, ada yang jago dribble ataupun jago apalah. Tapi ya ini mah beda, kenapa? Mereka ini yang akan kita bahas adalah merupakan pemain yang temperamental. Mereka sering sekali mengalami permasalahan dengan antar pemain, antar pelatih, mungkin juga dengan wasit gitu kan. Dan mereka sampai dengan penonton juga pernah ada ya kasusnya, dan itu sangat luar biasa sampai sekarang masih diingat gitu kan. Nanti kita bahas siapa orangnya. Saya yakin semua tahu, saya tahu Manchester United pasti nyaho saya tajil mana. Oke. Nyaho pisan atuh saya. Tanpa basa-basi geus langsung aja bro nya bahas teh sahala jelmananya. Langsung lah kita bahas langsung yang punya sikap temperamental tersebut. Oke. Yang pertama, Ibrahimovic atau lebih lengkapnya Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic ini pemain yang sangat luar biasa ya, dan dia mencetak golnya banyak. Dia punya skill luar biasa dengan badan tinggi, tapi dia punya skill itu yang luar biasa dari si Ibrahimovic ya bro ya. Dia bisa mencetak gol dengan gaya kalajengking, dengan tendangan keras, tendangan bebas juga keren ya. Emang kayaknya untuk sosok Ibrahimovic dia pemain lengkap ya. Dia tinggi, badannya kuat, dan dia punya skill luar biasa gitu kan. Jadi apa sih yang punya oleh sang Zlatan Ibrahimovic dalam sepak bola selain dia jago yang tadi saya bahas ya? Dia punya karakteristik temperamental, itulah kekurangannya mungkinnya bagi seorang Ibrahimovic ya. Dan Ibrahimovic ini sering menuai kontroversi ya, dan dia sebenarnya kan tim hebat ya. Dia bermulai dari bermain Ajax Amsterdam, dia lalu pindah ke Juventus, ke Milan, ke AC Milan juga pernah ya, dan mungkin di Manchester United juga pernah ya, dan mungkin kembali lagi ke AC Milan akhirnya ya, dan menjadi sekarang mungkin manajemen gitu ya, di salah satu manajemen dari AC Milan gitu ya. Dan akhirnya katanya juga anaknya sekarang ikut di AC Milan ya, karir di AC Milan ya, anaknya Ibrahimovic. Tapi apa sih kontroversi yang dilakukan sang Ibrahimovic ini? Ya, dia sering sekali melakukan kekerasan atau berbenturannya dengan pemain. Ada sampai Prancis ya, dia sampai dengan pemain Prancis, dia sampai mendongcongkakkan kepala pemain, melakukan benturan sampai apanya mah banyak banget oleh Ibrahimovic ya. Dan rata-rata kayaknya semua orang takut dengan Ibrahimovic ya, dengan sikapnya, dengan temperamennya ya. Dan Ibrahimovic juga yang punya sisi mungkin jelek ya, tidak bagus amat ya konsep seperti ya. Apabila dia ada yang kasar kepada dirinya, dia langsung membalasnya ya dengan kekerasan lebih dari yang dia terima. Waktu Ibrahimovic kepalanya diinjek ya sama pemain, kalau tidak salah pemain mana ya, lupa lagi saya juga, dari Liga Inggris kalau tidak salah ya. Kepalanya itu diinjak waktu si Ibrahimovic itu jatuh ya. Dan yang luar biasa, Ibrahimovic membalasnya dengan lebih keras. Dia menyikut musuhnya sampai terkapar. Luar biasa. Itulah Ibrahimovic. Coba-coba si Ibra. Temperamental sekali, bukan apa. Dan mungkin yang lebihnya dari Ibrahimovic, dari pemain yang lainnya juga ya, dia kan pemain taekwondo gitu kan. Dia punya keahlian selain sepak bola, dia ada selain seni bela taekwondo, seni bela diri taekwondo, bela diri ngomongnya ada belibet. Dia punya keahlian itu ya, dan dia apabila tendangannya kan berarti sangat menakutkan sekali ya, dimana udah tendangannya kuat, ditambah lagi dengan dia punya keahlian seni bela diri gitu kan. Makanya sering gol-gol yang diciptakan oleh Ibrahimovic ini ya agak sedikit kontroversi ya, unik gitu kan, dengan kaki-kaki yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Ada kelajengking, ada tendangan back apa namanya tuh, yang back heel ke belakang itu, saya lupa lagi namanya, back heel gitu kan. Nah, itu bisa menjadi gol untuk Ibrahimovic ya, itu luar biasa ya. Tapi selain tadi kemampuannya bikin gol yang cantik dan indah dan bagus,
dia punya sikap temperamental. Oke, itulah yang pertama, Ibrahimovic, bro. Oke, lalu kita akan bahas pemain yang kedua yang punya karakteristik sama ya, rata-rata temperamen yang akan kita bahas kali ini ya. Dia adalah Diego Costa ya. Nah ini ya pemain sangat luar biasa, sama ya dengan Ibrahimovic ya. Dia punya perawakan ya sama ya, dedegan anaknya gede gitu kan, kuat gitu kan. Dia emang suka berdegan dengan pemain lawan, khususnya pertahanan ya. Mungkin ya sering banget dia melakukan kekerasan itu waktu dia bermain bersama atau derby ya, waktu dia di Madrid ya. Waktu si Diego Costa bermain di Atletico Madrid, dia benar-benar sangat luar biasa di waktu kalau derby ya bersama Real Madrid ya. Biasanya ini dengan Pepe, dengan Ramos itu hal biasa ya berbenturan si Costa ini ya. Tapi ada hal yang sangat di luar dugaannya. Selain dia berkomentar di lapangan, dia juga sering bermasalah dengan pelatih ya. Mungkin dengan Conte ya, dia juga pernah bermasalah dengan Conte dan akhirnya dia juga kalau tidak salah sempat dikeluarkan dari Chelsea karena bermasalah dengan Conte juga. Dan dia emang selalu melawan ya, karakteristiknya dia emang bedegong, cukup Sundanya. Cukup Sunda mah bedegong gitu, bedegong gitu ya. Dan ada lagi kontroversi yang ketiga. Ada ini mungkin agak sedikit beda dengan yang dua tadi dibahas ya. Ini Mesut Ozil ya. Mesut Ozil ini yaitu bisa disebut Ozil ya, lebih terkenal Ozil saat ya mungkin tekanannya waktu di Real Madrid ya, di Arsenal juga sama ya, dia pemain hebat ya. Ozil pemain hebat luar biasa, dia sebagai playmaker, dia pemberi umpan yang bagus, apalagi saat di Madrid dia memberikan semacam kebahagiaan ya bagi striker di Madrid waktu memanjakan itu, Ronaldo ya. Ozil sangat bagus sekali, dia punya skill luar biasa ya. Tapi ada kontroversi yang membuat Ozil akhirnya dia sampai mungkin karirnya juga bisa berdampak dari gara-gara ini nih. Waktu itu Ozil berfoto ya bersama presiden dari Turki ya, Tayyip Erdogan gitu kan. Dan hal itu memicu kontroversi di Jerman, bahkan ia dituding sebagai biang kegagalan timnas Jerman di Piala Dunia katanya gara-gara dia sebenarnya sih cuma berfoto aja gitu kan, tapi kenapa sampai dikambing hitamkan ya? Saya rasa itu cuma mungkin Ozil cuma menganggap Erdogan kan muslim gitu kan, Ozil juga kan muslim ya, dan mungkin itu cuma sekedar ya silaturahmi antar sesama muslim gitu kan, tidak apa-apa kan cuma berfoto ya. Tapi biasalah ya keturunan Turki ya sama orang yang Ozil juga tersek gitu kan. Ozil menjadi kambing hitam apalagi momen itu waktu Piala Dunia gitu kan, dan itu berdampak pada perang Jerman, dan itu dianggap Ozil sebagai biangnya pertama lain Ozil lain emang butuh eleh gitu kan, ulah nyalahkan seseorang gitu kan. Karena dalam sepak bola itu adalah kolektivitas tim gitu kan, apalagi cuma sekedar foto nah si dampaknya kan tidak dampaknya naonnya. Saya rasa Ozil tidak patut disalahkan. Oke. Lalu Ozil juga membuat kontroversi, katanya dia tidak mau dipotong ya gajinya akibat pandemi Covid ya yang dulu pernah terjadi di dunia gitu kan, dan Ozil itu menjadi hal pembicaraan di dunia ya karena dia tidak mau dipotong gajinya untuk pandemi virus tersebut gitu kan. Dan mungkin itu Ozil juga punya alasannya kenapa dia tidak mau dipotong ya. Mungkin bisa anda cari apa sih alasan Ozil sampai dia tidak mau dipotong gajinya untuk pandemi Covid tersebut. Oke, itulah yang terjadi kepada Presiden Ozil ya, dan itu sampai berdampak sekarang Ozil terpuruk ya di sepak bolanya. Dia sekarang bermain di tim-tim seperti ya tidak terlalu hebat ya, jadi tim-tim mungkin menengah ke bawah gitu kan. Benar baca gitu ya, apalagi emang sih dalam sepak bola itu ada yang bilang sepak bola itu kejam ya, jadi bukan hanya berkarir dalam sepak bola dengan skill, kebiasaan atau keahlian dalam sepak bola menurun, tapi karena faktornya di luar lapangan juga akan berdampak pada karir si pesepak bola tersebut ya. Bisa kita bilang ada Balotelli itu kan, ada Adriano itu kan yang rusak karirnya karena dia punya sikap di luar sepak bola yang kurang bagus gitu kan. Oke. Usia kolot. Lalu ada yang kelima. Nah, kalau ini semua pasti tahu siapa orangnya. Dia adalah Luis Suarez ya, pemain di Liverpool gitu kan. Oke. Luis Suarez ya terkenal dengan sikap konyol. Saya rasa ini konyol ya, bukan temperamen, tapi ini konyol saya rasa ya. Dia suka menggigit orang atau menggigit pemain lawan gitu kan, dan ini saya rasa dia kalau bermain harusnya pakai tutup mulut aja, itu pakai apa sih macam alat untuk menutup mulut, karena itu bahaya banget ya. Dia suka menggigit gitu kan, sangat berbahaya ya, itu kan berdampak pada mungkin fisik ya pemain lawan gitu kan.
Oke, kita bahas siapa Iyalah, saja sih cacat, yang pernah sampai digigit cacat, oleh cedera Felix banget. atau Luis Suarez gitu kan. Dan ini menjadi perbincangan sangat panjang ya, dan sampai Luis Suarez karena kelakuannya konyol ini ya, dia sampai dihukumnya banyak banget ya, dan lama banget itu bro ya. Lama. Nah, kalau kamu ketemu pemain kayak gini Berapa bro, kali gimana, lagi? bro? Wah, saya langsung gak usah kak direhab itu mah bahaya itu. Bener. bahaya itu. Nah, copokeun huntuna. Cenah ompong. Oh iya benar-benar coba penuntut benar. Pakai tang ceplok. Bola sama pemain Jadi kayak ini ompong di mendingan tengah. kita giginya kita copotin dulu biar ompong, atau pakai gigi palsu ya. Karena kan ini sangat berbahaya sekali nih Luis Suarez. Jadi Lini Oke, Gege ngemut tapi di ya, luar Bang. itu kita bahas siapa saja sih Dia pemain-pemain emut, yang Lini pernah Gege habis menjadi korban ompong. dari Luis Suarez ya, sang penggigit. Ini kayaknya Dracula nih, kayaknya dia vampir kayaknya nih. Oke. Hampir. Pertama kita bahas dulu waktu awal dia bermain waktu di Liga Belanda ya. Dia menggigit pemain PSV Eindhoven ya yang bernama Otman Bakal ya, yang terjadi pada tahun 2010 ya. Dan akibat kelakuannya ini ya, si Luis Suarez ini diberi sanksi ya, larangan bermain dalam 7 pertandingan. Tuh kan lumayan ya, kalau kartu merah kan cuma 1 pertandingan ya, ini 7 pertandingan. Makanya jangan ngegel lah, galak katanya. Ulah ngegel wae geuna naon sih ngegel. Kalau bisanya ngegel mah daging, ngegelnya bener teh. Dahareun. Samu atuh. Dahareun mah kana mah ngegel mah lain. Jelema itu kan. Lieur ke lah. Oke. Stres Lalu ya. yang kedua yang menjadi korban dari Luis Suarez adalah Vladislav Ivanovic ya, pemain dari Chelsea ya, waktu bermain di Liga Inggris ya. Dan Suarez pasti bermain di Liverpool kalau di Liga Inggris ya. Dia menggigit pada April 2013 ya kepada Ivanovic ini ya, dan ini sampai disanksinya sampai 10 pertandingan. Wah, nambahan. Ibunya. Dan mungkin Nambahan deui. Bang, pertama ngegis 7 pertandingan, ulah ngegel deui nya jangnya. Istirahat ya jangnya, sok nu digegel mah amun. Tuangeun dahareun ulah celema sih urang geus diberes peringatan jika nembe latihan pertama ngegel deui kasih Ivanovic. Jadi 10 pertandingan nu lila. Dasar Luis Suarez lieur ngebanding mana bener tuh cuy, lieur tuh cuy. Bener bisa. Aduh, ya. Lama nyupang dicupang ngegel ya. Siapakah orang ketiga yang menjadi korban dari Luis Suarez? Dia adalah Chiellini ya, Giorgio Chiellini, back dari ingat Piala Dunia ya. Dan dia waktu itu masih waktu bermain di Italia atau timnas ya, di Piala Dunia 2014 ya. 2018 kalau nggak Jadi salah. Suarez menggigit Chiellini ya di waktu berbentuk lagi corner kick kalau tidak salah ya. Jadi Chiellini itu menghalangi Suarez di belakangnya, jadi Suarez ya. gitu kan. Tahu-taunya si Suarez balik badan dan menggigit bahu dari Chiellini ya. Dan ini sangat luar biasa, lebih lama hukuman yang diterima oleh Luis Suarez ya. Dan dia sampai 4 bulan ada larangan bermain 9 pertandingan internasional. Kapok atuh. Jadi lila ya, geus 7 pertandingan, naik 10 pertandingan, ayeuna mah selama 4 bulan dan sampai 9 pertandingan. Oh, ditambah deui. Cok bayangan. Oh, ditambah deui. Geus pensiunnya ngegel wae mah. Ampun, wis. Geus nya taubatnya ulah gituan wae nya. Geus itu seueur mamunya aya Visa, tuh aya Dunkin Donut, aya steak. Aduh, eta mah enak. Nah, ngegel puruk jelema. Aduh, kuda. Iya, bro. Izin mati naon gedak pula tuh non itu. Tapi dia karirnya bagus ya, sekarang main di Amerika. Dia sekarang bermain dengan Messi kembali. Messi kembali ya. Di Amerika sekarang dia tidak terdengar ya kasusnya menggigit kembali ya, karena sanksi-sanksi yang diberikan kan berat banget gitu kan. Sampai terakhir dengan Chiellini itu berat banget ya sanksinya, 4 bulan 9 pertandingan. Lila kita mangges lah wilujeng namanya. Nah, salah saha tobat juga ada mangges. Ada gege udah gawe. Bener tuh Cai. Bro, bener pisan. Sakiku kaget ya. Dicupang udah mau digegelnya, mau disanksi udah. Lalu ada Eric Cantona. Nah, ini Eric Cantona tadi saya bahas di awal. Siapakah pemain yang punya temperamen luar biasa? Dia adalah Eric Cantona ya. Mungkin kita ingat ya, si tendangan kungfu ya. Ini kungfu yang luar biasa sampai menerjang ke tribun penonton. Dan ini emang terjadi pada tahun 90-an ya. Jadi
Eric Cantona atau bisa dibilang The King ya, oleh sang raja ya, identik dengan nomor punggung 7 ya, sebelum David Beckham ya. Dan ini menjadi ikon luar biasa bagi Manchester United ya. Eric Cantona pemain hebat ya, dia luar biasa ya, tapi sayang inilah kekurangannya, temperamen. Iya, dan gingkang ada jelema di tribun. Aduh, udah kumpul panda. Ini terjadi pada tahun 1995 kalau tidak salah ya, di pekan ke-26 ya Liga Inggris musim 2094-95 gitu kan. Ya, 95 terjadi saat Cantona sebenarnya di kartu merah terlebih dahulu ya. Jadi saat itu Eric Cantona di kartu merah karena melakukan pelanggaran keras ya kepada pemain Crystal Palace kalau tidak salah ya. Dan akhirnya dia kartu merah dan dia akhirnya kan walk out gitu kan, karena di kartu merah ya dia harus pergi dong. Dia pergi menjalani atau berjalan dekat tribun penonton dari Crystal Palace gitu kan. Nah ini nih di saat dia berjalan menuju mungkin ke locker room gitu kan, karena kan harus keluar dari lapangan kan. Ada teriakan yang sangat tidak enak didengar oleh Eric Cantona ya, dan dia bilang katanya sih, Prancis sialan, pulang ke negaramu, dasar Prancis brengsek. Nah itulah ucapannya dikeluarkan oleh penonton Crystal Palace. Lalu dia akhirnya Eric Cantona dengan apalagi udah kartu merah kan, dia stres nih, udah lagi main di kartu merah, pusing kan ya, ditambah ada ocehan seperti itu, keluarlah sifat aslinya, dia berubah menjadi megaloman. Akhirnya si penontonnya itu bilang Prancis sialan, pulang ke kampung halaman, digingkang, bukan nama ditendang kungfu gitu kan, dia sambil terbang langsung ke wajah si penonton tersebut ya. Tapi untungnya hampir diamankan oleh pemain-pemain MU dan mungkin official di sana gitu kan. Dan itu menjadi kenangan sangat buruk buat dari Cantona ya. Penonton tersebut sudah menghina ya dirinya dan menghina juga mungkin negaranya gitu kan, karena kan dengan ucapan Prancis sialan itu kan berarti menghina Prancis nih, lalu dia juga seorang Prancis brengsek itu kan kepada pendirinya dan kepada negaranya. Saya rasa juga kalau saya sebagai Eric Cantona, saya juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Itu urusannya harga diri dan negara gitu kan. Makanya pasti sebagai Eric Cantona, wah rungsing gitu namanya, pasti ngadat nyebutnya karena gak dihina, harga diri agama negara mah keluarga diri sendiri, negara dihina, gue sama kelut lah mana urusan anak taunya agama jadi cuy atau masa satu bisa saya meskipun salah sih sebenarnya ulah gitunya, tapi datang mah tugas di kartu merah di gorawoknya tuh nah tuh nggak suka dengan kungfu atau kungfu panda keluar, iya megaloman cedak gak ada keluar cara bener tuh bro. Guys nah bener bisa tanya. Itulah pembahasan tentang pemain-pemain yang punya karakteristik kontroversi dan mungkin temperamen luar biasa di lapangan, dan mungkin ada sedikit saya tadi bahas di luar lapangannya. Sebenarnya sih banyak ya pemain-pemain kontroversi yang di luar lapangannya, kita bilang aja ada Adriano, ada Balotelli gitu kan, ada mungkin Ronaldinho juga gitu kan. Mereka punya kebiasaan yang glamor tersebut dan akhirnya karirnya juga meredup karena kelakuan di luar lapangan sepak bolanya tersebut ya. Makanya kalau dalam berkarir ya kita profesional saja ya berkarir untuk orang pribadi ya kita hargai kontrak lah gitu ya, terlalu over gitu kan, karena kan selama kita berkarya harus profesional dengan pekerjaan yang kita jalani gitu kan. Jadi kita harus menghormati kontrak dengan klub yang kita bela gitu kan. Klub na ulah mabok atau klub na ulah ulin wae itu geus kitu. Kapalkeun ya namanya kan ada ulah biasa ulah sampai nya mabok gitu kan, ulah sampai sifatnya kabablasan di klub dan dirinya sendiri gitu kan, dan berdampak pada permainan jadi jelek kan. Remah guys kelakuan geus teu balik gitunya. Bisa apa namanya, pembahasan kali ini cukup dulu sekiannya tentang pemain temperamen dan mungkin kontroversi dalam hal sepak bola dan di luar sepak bola. Oke, cukup sekian. Saya mau ngopi, saya geus rada capek, kemudah wae da si bro mangeunahnya ada ada jeung ngadengkeun. Saya mah capek. Oke. Kelas segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kita serahkan kembali kepada si bro. Merek bro. Oke. Siap. Nuhun coy. Atuh beritana mantap ya, apalagi ngebahas tentang tadinya Eric Cantona jeung Suarez tah pika sirieun pisahnya tentang Luis Suarez bener mah pika sirieun jeung lucu jeung konyol namanya. Oke.
Saya Andri dan si Cuy ucapkan sampai jumpa lagi nanti di pembahasan selanjutnya ya, baik sepak bola ataupun musik ataupun lainnya. Pokoknya malah yang bisa terhibur punya diri saya sendiri, si Cuy dan penonton bisa terhibur dengan pembahasan yang kita bawakan. Oke. Amin. Ayo dah, yaudah dah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah.